Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan Klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak, disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Assalamualaikum Sobat Badak. Sobat Badak sudah pernah mendengar cerita tentang Raja Fir'aun yang bengis dan Bani Israel? Nah, cerita kali ini tentang seorang nabi yang berasal dari Bani Israel seperti Nabi Musa alaihi salam. Beliau adalah Nabi Harun alaihi salam. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun merasa iri dengan Bani Israel yang menetap di Mesir. Sebab mereka berkembang dengan lebih cepat, bekerja dengan giat dalam bidang pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, di bawah perintah Fir'aun, Bani Israel ditindas, dipaksa bekerja dan diperbudak. Bahkan Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel yang dilahirkan. Astagfirullah, kejam sekali ya Sobat Badak. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam, salah satu nabi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Harun lahir pada masa jeda dari pembunuhan. Semula Fir'aun memerintahkan sepanjang tahun semua bayi laki-laki yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Tetapi ada kekhawatiran dari salah satu pengikutnya. Kalau semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh, maka pada suatu saat nanti baginda akan kesulitan karena tidak ada lagi laki-laki Bani Israel yang bisa kita paksa untuk bekerja. Oleh sebab itu, Fir'aun mengeluarkan perintah selang-seling tahun. 1 tahun semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh dan tahun berikutnya dibiarkan hidup. Begitu seterusnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Harun lahir pada masa bebas dari pembunuhan, sehingga ibunya tidak perlu menyembunyikan atau menghanyutkannya seperti Nabi Musa, adiknya. Meskipun akhirnya Nabi Musa selamat karena ibunya mengikuti perintah Allah. Bahkan bayi Musa sempat dibesarkan oleh istri Fir'aun loh Sobat Badak. Bayi Musa pun tetap bisa mendapatkan air susu dari ibunya karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul dan ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan Bani Israel, Nabi Musa memohon kepada Allah agar dia dibantu oleh saudaranya Harun. Dipilihnya Nabi Harun oleh Nabi Musa bukan tanpa sebab. Nabi Harun punya kelebihan fasih berbicara. Sementara Musa sadar bahwa akibat memasukkan bara api ke mulutnya waktu kecil, ia menjadi tidak fasih berbicara. Nabi Musa pun mengakui sendiri kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya tersebut.
Nabi Harun diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kefasihan dalam berbicara. Nabi Harun pandai menata setiap perkataannya sehingga membuat banyak orang senang berbicara dengan beliau. Oleh karena itu, Nabi Harun dipercaya oleh Nabi Musa untuk mendampinginya berdakwah dan memilihnya sebagai juru bicara untuk memimpin Bani Israel. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun dan para pengikutnya. Menghadapi tukang sihir, membawa Bani Israel keluar dari Mesir, dan menghadapi kehidupan yang sulit di padang pasir Sinai. Dengan sabar, beliau juga ikut serta memimpin Bani Israel yang tidak pandai berterima kasih, suka membantah, tidak selalu patuh kepada mereka berdua karena sudah lama diperbudak di Mesir di bawah tekanan Raja Fir'aun yang bengis. Ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pergi ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Taurat, segala urusan beliau diserahkan kepada saudaranya itu, Nabi Harun. Nabi Musa harus pergi berdiam diri di bukit yang bernama Bukit Tursina selama 40 hari. Sebelum pergi, Nabi Musa memberikan amanat kepada Nabi Harun untuk menggantikannya mengawasi dan memimpin Bani Israel. "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Kepergian Nabi Musa membuat seorang pembangkang dari Bani Israel yang bernama Samiri gembira. Ia lalu memanfaatkan keadaan untuk menyesatkan kaum Nabi Musa. Selama ini, Nabi Musa ditemani Nabi Harun telah bersusah payah menyampaikan dakwah dan menanamkan keimanan kepada mereka. Tetapi Samiri berhasil memanfaatkan keadaan. Samiri adalah seorang pemahat yang mahir. Ia membuat patung seekor lembu dari emas murni. Patung itu diisi dengan pasir yang ia ambil dari bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril saat sedang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Musa dalam peristiwa pembelahan laut. Wah, dalam waktu yang singkat, patung tersebut dapat bersuara. Melihat keadaan tersebut, umat Nabi Musa datang berduyun-duyun kepada Samiri. "Hai Samiri, apa ini?" Ia pun menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." "Tetapi, bukankah Musa sedang menemui Tuhannya?" Samiri menjawab kembali, "Musa telah lupa, ia pergi untuk menemui Tuhannya di sana. Padahal sebenarnya Tuhannya ada di sini." Lalu Samiri memimpin mereka menyembah patung sapi itu. Sobat Badak, Nabi Harun sangat marah setelah melihat umatnya menyembah berhala. Lalu beliau berusaha mencegah umatnya. Harun berdiri di tengah-tengah kaumnya dan mulai menasihati mereka. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian tertipu dengannya. Ini adalah godaan syaitan. Samiri telah memanfaatkan kebodohan kalian dengan menciptakan
anak sapi itu. Lembu itu bukan Tuhan kalian dan juga bukan Tuhan Musa." Para penyembah anak sapi menolak nasihat yang diberikan oleh Nabi Harun. Kelompok orang-orang yang bodoh itu tidak mau lagi menerima nasihat. Harun yang sangat sabar dan pandai bertutur kata kembali memperingatkan mereka dan menceritakan kembali kepada mereka bagaimana mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan serta menjaga mereka. Tetapi sobat badak, mereka menutup telinga dan menolak segala nasihat yang diberikan oleh Nabi Harun. Mereka justru mengancam Harun dan nyaris saja membunuhnya. Harun lebih lemah dari Musa, sehingga para kaum tidak takut lagi dan menyepelekannya. Nabi Harun sangat khawatir jika ia menggunakan kekuatan fisik dan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, maka akan terjadi fitnah di tengah kaum dan akan tercipta perang saudara. Akhirnya, Nabi Harun memilih untuk menunda hal itu sampai kedatangan Musa. Harun mengetahui bahwa Musa seorang yang kuat dan mampu mengatasi fitnah ini tanpa harus menumpahkan darah. Ia tetap sabar dan setia menggantikan Nabi Musa dan melanjutkan dakwah dengan kepandaiannya bertutur kata dan sifatnya yang tegas lagi bijaksana meskipun banyak kaum yang menentangnya. Pulang dari Bukit Tursina, Nabi Musa pun kembali dengan membawa wahyu berupa kitab Taurat. Alangkah terkejutnya beliau melihat umatnya telah murtad. Melihat kaumnya yang kembali menyembah berhala membuat Nabi Musa sangat marah dan menegur saudaranya, Nabi Harun. Nabi Musa menyalahkan Nabi Harun dan dalam keadaan marah, Nabi Musa menarik janggut Nabi Harun sehingga janggut yang dipegang oleh Nabi Musa berubah warna menjadi putih. Sedangkan janggut yang tidak terkena tangan Nabi Musa tetap berwarna hitam. Sejak saat itu janggut Nabi Harun mempunyai dua warna, yaitu putih dan hitam. Lagi-lagi dengan sabar dan tutur katanya yang lembut serta runtut, Nabi Harun menjelaskan bahwa ia telah menyeru umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya itu tetap tidak percaya. Harun juga tidak mau membuat pertikaian di antara umat karena berbeda pendapat yang menganggap hanya Nabi Musa satu-satunya yang hebat dan layak menjadi nabi. Ia tak ingin umat terpecah menjadi beberapa golongan. Karena itu Nabi Harun memilih diam dan menunggu Nabi Musa kembali. Mendengar itu semua, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah dan meminta ampun serta memohon untuk kembali dibukakan jalan bertobat. Setelah Nabi Harun menceritakan dengan rinci apa yang sebenarnya terjadi pada saudaranya tersebut, Nabi Musa akhirnya tahu siapa yang membuat kaumnya menjadi seperti ini. Lalu pergilah Nabi Musa menemui Samiri. Nabi Musa mengusir Samiri dan berjanji akan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Begitulah kisah Nabi Harun yang setia dan piawai dalam bertutur kata serta memiliki keteguhan hati dan kesetiaannya menemani Nabi Musa berdakwah sobat badak. Nabi Harun yang cakap, setia dan rela berkorban perlu kita tiru bersama nih sobat badak. Sekian kisah Nabi kali ini, sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya
Jadi, mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Persembahan Klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.